Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, udah kelihatan dari muka-mukanya ini udah kayak mikirin makanan, makan siang mau apa ya kan? Nah, jadi ibu pengen pantun dulu. Nanti kalau misalnya ibu pantun, kalian bilang apa? Oke. Jalan-jalan ke hutan pinus. Sambil duduk minum kelapa. Ayo kita belajar fotosintesis, proses penting bagi tumbuhan di dunia. Oke, baik. Sebelum kita masuk belajar mengenai materi fotosintesis, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu di dalam hati. Silakan membaca doa. Baik, sudah selesai ya. Oke, di pagi hari yang cerah ini, ibu pengen tahu nih anak-anak ibu kayak gimana perasaan hari ini. Apakah ada yang merasa bad mood? Ada yang merasa bad mood hari ini? Atau ada yang merasa kesel sampai kayak, aduh kesel banget pagi ini? Atau ada yang ceria, saya ceria hari ini? Oh, ada yang Oke, semoga hari ini kalian ceria semua sampai minggu ini ya. Oke, selanjutnya di sini ibu sebelum kita masuk ke materi fotosintesis lebih dalam, ibu ada pertanyaan nih. Apakah tanaman bisa tetap hidup sehat tanpa cahaya matahari? Adakah yang ingin menjawab? Oke, baik. CJ, silakan. Menurut saya bisa, asalkan kita nggak percaya buatan seperti lampu LED khusus tanaman. Terus teknologi sekarang juga memungkinkan tanaman tumbuh baik meski itu dalam ruangan. Oke, ada lagi yang memiliki pendapat lain selain dari pendapat CJ? Oke, baik. Sally, apa? Kalau saya berbeda pemikiran, saya itu tanaman tetap butuh cahaya matahari untuk berfotosintesis agar dan cahaya buatan ini tidak sepenuhnya menggantikan cahaya matahari. Oke. Sehingga tanaman bisa tumbuh dengan sehat. Oke, tepuk tangan dulu untuk CJ dan Sally. Oke, tadi kata CJ itu bisa Bu, karena sekarang itu teknologinya udah canggih, jadi udah bisa pakai lampu LED dan teknologi ke depan gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Sally ini gak bisa Bu, karena emang matahari aja tuh yang bisa untuk menghidupkan si tumbuhan. Nah, kita kasih buktinya melewati gambar. Ini ada gambar di sini. Oke, boleh dibaca yang di sini apa? Without light. Kalau yang di sini with light. Oke. Ibu ingin kalian mengamati di sini without light and with light. Kalau without light ini kalau kalian lihat dan amati, apakah perbedaannya? Dari segi apa? Warna bukan? Nah, kalau dari warna, ini dia warna apa? Kuning. Oke, kalau yang dengan apa? Menggunakan cahaya? Hijau. Kalau tingginya berbeda nggak? Beda. Yang mana yang lebih tinggi? Yang terhindar dari cahaya sinar matahari. Nah, kalau misalnya yang terkena sinar matahari, tingginya Lebih pendek. tingginya lebih pendek. Betul ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita kan tahu kalau misalnya banyak pohon, jadi kita bisa menghirup udara bersih. Nah, tapi apakah tanaman tetap menghasilkan oksigen jika tidak terkena cahaya? Nah, yang kita lihat di gambar nih, dia tetap hidup walaupun dia ini di dalam keadaan situasi gelap ya. Tapi apakah dia masih menghasilkan si oksigen? Gimana? Ada yang ingin menjawab atau ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, baik. Oke,
Berarti rumusan masalahnya ada yang ingin memberi apa? Oke, jadi rumus masalah itu apakah tanaman tetap bisa menghasilkan oksigen jika tidak terkena cahaya? Oke, bagaimana hipotesisnya? Oke, silakan Pak Ibu. Hipotesisnya itu tidak bisa karena tanaman tidak menghasilkan oksigen jika tidak terkena cahaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah memberikan pendapat. Sudah pintar-pintar dan berani untuk memberikan pendapat ya teman-teman. Oke. Lalu, gimana sih caranya kita membuktikan bahwa tanaman ini bisa menghasilkan oksigen, padahal kita tuh nggak bisa melihat si O2 itu nggak bisa ya kan? Nah, gimana sih teman-teman di sini ada yang udah tahu? Bisa dibuktikan dengan beberapa percobaan, salah satunya yang akan kita lakukan. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Kara. Oke, anak-anak. Jadi di sini tujuan pembelajaran hari ini kita itu adalah menganalisis proses fotosintesis, kemudian membuktikan intensitas cahaya mempengaruhi produk yang dihasilkan dari proses fotosintesis, dan membandingkan proses fotosintesis yang diletakkan di ruang yang terkena cahaya dengan yang kedap cahaya. Baik, sebelum itu kita menonton video sebentar dan nantinya mohon disimak videonya, nanti akan Ibu tanya beberapa pertanyaan. Terkait proses fotosintesis. Oke, baik. Di sini teman-teman bisa lihat ya, si tumbuhannya terkena apa itu? Kuning-kuning? Iya, cahaya matahari. Tuh. Nah, ini terlihat tidak? Ini apa tuh yang bergerak ya? Nah, terus juga dia ada molekul-molekul dari udara. Nah, setelah tadi menarik si polusi-polusinya, nah terus molekul-molekulnya tuh kayak ditebarin tuh, molekul-molekul apa tuh yang ditebarkan ya? Oke, coba tadi berarti yang pertama kalian lihat apa? Si tanamannya itu diberi apa tuh? Iya betul Fatimah, menyerap air dari tanah. Kenapa dia bisa menyerap air dari tanah? Oke. Nah, selanjutnya tadi yang ditarik sama si pohon-pohon ini apa? Yang dia tarik? Ya, benar. Ada karbon dioksida. Kemudian yang dia tebar itu apa? Oksigen. Oke, oksigen berarti senyawanya apa? Nah, mereka ini semua harus ada bantuan apa? Cahaya. Cahaya matahari. Oke, kita balik lagi ke materi.
sudah mau mulai tentang praktikumnya. Ibu akan membagikan kelompok 3 kelompok. Kelompok pertama ada Fatimah dan Ivina, kelompok kedua Ara dan Anissa, kelompok ketiga ada Claudia dan Sally. Oke, sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya teman-teman bisa men-scan praktikum dan mengerjakan LKPD-nya ya. Sebelum kalian praktikum, Ibu akan menjelaskan mengenai praktikum hari ini, bagaimana mekanismenya. Nah, teman-teman sudah membawa alat dan bahannya kan yang kemarin sudah dibilang? Oke, baik. Anak-anak pada keren semua ya. Nah, jadi nanti kalian itu akan praktikum in-house. Coba sebutkan Ivina alat dan bahannya apa aja yang sudah dibawa. Oke, baik langsung saja kita ke depan yuk dari kelompok 1, kedua, dan ketiga. Dihimbau kelompok 1 ini nanti kalian boleh berdiri. Jangan lupa kalian menggunakan stopwatch ya. Nanti di tabelnya ada waktu, ada jumlah gelembung oksigen, dimana pas waktu menit ke 10 dan 20 kalian perhatikan gelembung-gelembungnya. Dan jangan lupa untuk memvideokan atau mendokumentasikan ya. Baik, boleh untuk kelompok 1 Ivina dan Fatim untuk di luar. Di sini ya. Bagaimana? Jangan lupa didokumentasikan ya teman-teman. Kalau bisa di videoin boleh untuk melihat si gelembung-gelembungnya. Baik. Oke, baik, sudah 10 menit pertama ya. Jadi gimana untuk keadaan yang di kondisi dalam ruangan dan tidak ada cahaya, apakah sudah ada gelembung-gelembungnya? Sudah ada. Oh iya, iya.
ada sekitar 20 gelembung dan kemudian meningkat menjadi 45 gelembung di menit ke-20. Nah, hal itu menunjukkan bahwa laju fotosintesis ini terus meningkat seiring dengan semakin lamanya waktu penyinaran. Kemudian yang kedua, hubungan antara intensitas cahaya dan juga jumlah gelembung oksigen itu intensitas cahaya mempengaruhi energi yang tersedia untuk reaksi fotosintesis. Nah, semakin kuat cahaya maka semakin cepat klorofil mengaktifkan proses ini sehingga jumlah oksigen juga meningkat. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adanya perubahan jumlah gelembung antara menit ke-10 dan menit ke-20. Jadi semakin lama waktu penyinaran maka semakin banyak gelembung yang dihasilkan. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ivina. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama, dalam 10 menit pertama ini muncul sekitar 5 gelembung dan pada menit ke-20 meningkat menjadi 12 gelembung. Ini menunjukkan adanya fotosintesis namun dengan laju yang sangat rendah. Kemudian jumlah gelembung pada kelompok ini jauh lebih sedikit dan menandakan bahwa fotosintesis tetap terjadi tapi kurang efisien karena sumber cahayanya tidak sekuat sinar matahari langsung. Kemudian apakah tanaman di dalam ruangan ini masih bisa berfotosintesis? Jawabannya iya, tapi sangat terbatas selama masih ada cahaya dan proses fotosintesis ini masih lemah, tapi produksinya rendah dan jika berlanjut bisa berdampak pada pertumbuhan tanaman. Kemudian dampaknya jika tanaman terus-menerus mendapatkan cahaya yang redup, proses fotosintesis ini akan terganggu karena kurangnya energi dari cahaya dan akibatnya tanaman sulit memproduksi glukosa sebagai makanannya. Kemudian kesimpulannya yang dapat diambil dari percobaan ini yaitu tanaman yang berada di dalam ruangan dengan cahaya yang redup masih bisa melakukan fotosintesis, tetapi jumlah oksigen yang dihasilkan jauh lebih sedikit dibandingkan tanaman yang mendapat cahaya matahari langsung. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya mempengaruhi efisiensi fotosintesis. Jika tanaman terus berada di ruangan dengan cahaya minim, maka proses pembentukan glukosanya akan menurun dan akibatnya tanaman bisa tumbuh dengan lambat, daunnya bisa menjadi pucat atau kekuningan karena kekurangan klorofil dan tubuh tanaman ini tampak lemah. Sehingga dalam jangka panjang hal ini bisa menyebabkan pertumbuhannya tidak optimal dan bahkan kematian tanaman jika tidak mendapatkan cukup cahaya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Anissa Dila. Baik, selanjutnya kelompok terakhir dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang ingin memaparkan hasil dari praktikum kami. Untuk yang pertama di menit ke-10 dan 20 itu
fotosintesis. Tapi fotosintesis itu apa sih? Coba, ada yang ingin memberikan pendapat? Setelah kalian melakukan praktikum, berarti fotosintesis itu apa? Oke, baik. Anissa Claudia. Fotosintesis itu merupakan proses kimiawi pada tumbuhan untuk memasak atau menghasilkan makanannya sendiri. Oke, proses kimiawi. Nah, yang tadi kalian sebutkan ini sudah termasuk proses kimiawi ya, dimana tadi Fatimah menyebutkan menyerap dari air tanah, kemudian tadi CJ, CO2, ada O2 dan cahaya matahari. Nah, ini termasuk senyawa-senyawa kimia atau proses kimia. Ya, di situ disebut juga ada karbon dioksida, air dan air menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi kalian hasil dari dokumentasi kalian, di mana tadi ini kelompok pertama ya. Nah, di kelompok pertama itu kalian di luar. Nah, di dalam kondisi mendapatkan sinar cahaya ya, si tumbuhannya. Dimana kalau misalnya kita bisa lihat, dia itu banyak tuh si gelembung-gelembungnya. Dan gelembung ini menjadi indikator. Indikator apa? Indikator bahwa tanaman ini sedang mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan melepaskan oksigen sebagai produk samping. Jadi itu tuh tadi kata kelompok 1 Fatimah dan Ikvina yang menghasilkan banyak gelembung yang dapat cahaya banyak, karena banyaknya gelembung indikatornya sama dengan banyaknya oksigen dan mereka ini si tanamannya lagi aktif proses fotosintesis. Kemudian kalau yang tadi kedua dan ketiga ini masuk ke kelompok 2 dan 3 ya, dimana dia ini di yang kedua gelembung-gelembungnya sedikit, tapi yang terakhir ini gelembungnya belum ada karena kita baru sampai ke menit ke-20 ya. Nah, dimana kan fotosintesis ini terjadi di bagian reaksi terang yang hanya bisa berlangsung jika ada cahaya. Nah, saat tanaman mendapatkan cahaya, energi dari cahaya ini digunakan untuk memecah molekul yang tadi, molekul air dalam proses yang disebut fotolisis. Nah, hasil fotosintesis itu berarti apa aja? Coba, ada apa lagi selain O2? Nah, si ini nih sering kita lupain kan. Nah, ini apa? C6H12O6. Ya, glukosa. Berarti hasil fotosintesis itu ada O2, kemudian juga ada glukosa, karbohidrat, dan amilum ya. Nah, gimana? Sebenarnya ini membentuk si cycle di mana tanaman ini akan menghasilkan O2. Nah, nanti O2-nya itu akan dihirup sama manusia kita lagi, di mana nanti kita paru-parunya ini bersih, menjadi sehat, dan ketika tanamannya udah nggak ada, berarti nanti kita akan kehabisan si O2 ini. Gitu. Nah, di proses fotosintesis juga ada yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap, di mana reaksi terang ini terdiri atas fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, di sini terjadi proses perubahan energi matahari ya, yang ditangkap pigmen warna dan diubahnya menjadi molekul energi ATP dan NADPH. Nah, kemudian reaksi terang juga ini tuh dia tidak tergantung sinar karena bisa terjadi dalam keadaan gelap, asalkan tersedia si ATP dan NADPH-nya dari reaksi terang. Nah, reaksi fotosintesis ini tadinya mau main games tapi ini nggak bisa ya. Jadi coba tebak, reaksi fotosintesis ini depannya berapa? 6. Oke, 6. Berapa? 6. Ragu-ragu ya jawabnya. Berarti 6 ya. 6 CO2 ini sebagai karbon dioksida dan harus ada air yang tadi ada di video. Nah, berarti di depannya apa itu? Apa nih? 6 juga ya. Internalnya 6H2O. Kemudian tadi di dalam video juga ada bantuan dari si matahari. Nah, di sini ada C berapa? Nah, ya betul, C6H12O6. Iya. Oh berapa? 2.
jelaskan ya, reaksinya ada reaksi terang atau reaksi fotokimia, reaksi gelap atau reaksi sintesis. Yang berlangsungnya beda-beda. Kalau di reaksi terang ini tilakoid, di reaksi gelap itu ada disiloma. Baik, syarat-syarat berlangsungnya fotosintesis tadi udah ada di sini semua jawaban teman-teman. Kalau misalnya ada cahaya matahari, kemudian ada apa lagi? CO2, ada air ya kan? Dan menghasilkan O2. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa tadi di antara si tiga ini yang cuma kedapatan lebih banyak, cuma yang ada di cahaya sinar matahari di luar ya. Kalau misalnya yang gelap dan di dalam kondisi ruangan itu dikit dan bahkan nggak ada. Nah, karena ini faktor-faktor yang mempengaruhinya ada faktor internal dan eksternal. Nah, eksternalnya itu CO2. Kemudian apakah si tanaman yang tadi udah menarik CO2? Kemudian ada cahayanya, intensitas cahaya, panjang gelombang, kemudian ada suhu, oksigen, air, dan nutrisi. Kemudian kalau internal itu ada kandungan klorofil daun, protoplasmik enzim, tahanan daun, hormon, umur daun, dan pengendalian genetika. Baik, di sini ada integrasi keislaman. Siapa yang bersedia ingin membaca? Oke, Divina, baik. Boleh baca. Baik, teman-teman, selanjutnya kalian pasti menunggu-nunggu ini, kuis. Oke, boleh teman-teman untuk men-scan kuisnya. Di sini aku juga isi buka. Boleh di-scan dulu. Boleh? Sudah? Semuanya sudah men-scan? Sudah. Oke, baru boleh langsung dikerjakan. Teman-teman sudah selesai mengerjakan kuisnya? Oke, siapa yang betul semua? Siapa? Oke. Oke, kita langsung bahas di sini ya. Mengapa air termasuk komponen penting dalam proses fotosintesis? Oke, emang iya betul juga. Oke. Oke, selanjutnya, jika tumbuhan tidak memiliki klorofil, proses apa yang tidak bisa dilakukan? Udah betul dua ya. Reaksi fotosintesis menghasilkan glukosa. Apa fungsi glukosa bagi tumbuhan? Ya betul. Yeay, udah 3 poin. Oke, selanjutnya persamaan reaksi kimia Persamaan reaksi kimia fotosintesis adalah Yeay. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Selanjutnya Ibu ini meminta pada anak-anak untuk menyimpulkan
kegiatan praktikum hari ini. Siapa yang bersedia? Oke, baik Kara, dipersilakan. Berdasarkan hasil praktikum fotosintesis menggunakan percobaan paus, dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis sangat bergantung pada keberadaan cahaya. Tanaman yang diletakkan di bawah sinar matahari itu ternyata menghasilkan lebih banyak gelembung oksigen yang menandakan terjadinya fotosintesis secara optimal. Sementara itu, tanaman yang diletakkan dalam ruangan hanya menghasilkan sedikit gelembung karena intensitas cahaya yang rendah. Dan tanaman yang ditempatkan di tempat gelap tidak menghasilkan gelembung sama sekali, yang berarti fotosintesis tidak berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa cahaya, sebagian tanaman tidak dapat menghasilkan oksigen sebagai hasil samping dari fotosintesis. Percobaan ini menegaskan pentingnya cahaya bagi tumbuhan dalam memproduksi makanan dan oksigen, serta memperlihatkan bagaimana fotosintesis berperan penting dalam mendukung kehidupan makhluk hidup lain, termasuk manusia, melalui produksi oksigen yang dihirup setiap hari. Oke, terima kasih kepada Aura. Tepuk tangan untuk Aura. Oke, Ibu tambahkan sedikit mengenai kesimpulannya bahwa kita bisa melihat kalau misalnya tumbuhan ini dapat menghasilkan oksigen dari beberapa indikator, salah satunya adalah si gelembung. Nah, gelembung ini menjadi indikator langsung di mana ketika ada gelembung di dalam tadi ya si ini apa pengamatan in house di mana dia itu berarti terjadi proses si fotosintesis, dia lagi bikin makanan gitu istilahnya ya. Jadi bukan mereka tuh mati, tapi mereka lagi membuat makanan mereka sendiri. Oke, di mana hari ini Ibu ingin tanya apakah seru belajar tentang fotosintesis